belajar kembali mengenai pemrograman dasar, yaitu materi simbol-simbol flowchart. Nah, flowchart itu sendiri kan sebenarnya salah satu cara atau notasi penulisan algoritma. Nah, kali ini kita akan membahas nih simbol-simbol flowchart apa saja dan fungsinya seperti apa. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah simbol arus. Simbol arus ini dipakai untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya, atau dia sebagai connecting line. Jadi arus ini nanti yang jadi penghubung gitu ya. Kita lihat yang pertama, ini simbolnya ada panah ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Namanya arus atau flow. Ini fungsinya untuk penghubung antar prosedur dan proses. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini simbolnya lingkaran, dinamakan on-page connector, atau fungsinya dia sebenarnya untuk simbol keluar masuknya prosedur ketika dia dalam satu lembar atau halamannya sama gitu. Sedangkan yang ini ada offline connector, itu sama untuk simbol adanya masuk atau keluarnya sebuah prosedur, namun halamannya berbeda. Kalau misalkan kita tulis di sebuah buku, kemudian kita membuat sebuah flowchart yang panjang dan kita harus berganti halaman atau berganti lembar, maka kita harus menggunakan offline connector ini supaya menandakan bahwa flowchart pada halaman sebelumnya itu nyambung dengan halaman selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah simbol proses. Ini menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu struktur. Nah, proses ini sebenarnya bisa dinamakan pada saat dia pengolahannya gitu, pengolahan bahannya. Yang pertama ada simbolnya, ini persegi panjang, namanya proses. Fungsinya menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Jadi misalkan nanti kita membuat sebuah rumus, menghitung sebuah rumus, maka pada simbol ini atau dalam proses inilah penghitungan rumusnya, tentu dimasukkan rumusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini simbolnya belah ketupat, namanya keputusan atau decision. Fungsinya untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Jadi nanti kita akan membuat sebuah flowchart. Banyak sekali jenis-jenis flowchart yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian simbol keputusan ini biasanya digunakan pada algoritma percabangan. Jadi ketika ada dua kondisi, ada sebuah kondisi, kemudian ada kemungkinan dua jawaban atau dua aksi, maka keputusannya menggunakan simbol belah ketupat ini. Selanjutnya adalah predefine process. Predefine process itu apa? Ini bentuknya segi 6. Segi 6 ini fungsinya untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam penyimpanan. Predefine proses ini untuk menyimpan ya tempat pengolahan dalam penyimpanan. Untuk yang selanjutnya adalah ini masih di simbol proses, ada namanya terminal. Ini sebenarnya bentuknya oval ya, bentuknya ini oval. Fungsinya untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Jadi untuk memulai atau startnya, kemudian end, untuk mulai kemudian finishnya gitu. Jadi kita menggunakan namanya terminal. Terminal ini digunakan sebagai tanda bahwa sebuah flowchart atau sebuah algoritma itu dimulai. Kemudian ada input manual. Ini simbol untuk memasukkan data secara manual ke keyboard. Jadi kalau datanya dimasukkan secara manual atau diketik dengan keyboard, ini menggunakan simbol ini. Ini simbol seperti persegi panjang, cuma ada salah satu sisi yang dia agak miring gitu ya, seperti trapesium. Kemudian ada simbol ini, namanya predefine, proses menjalankan subprogram atau fungsi atau prosedur. Jadi kalau predefine ini, misalkan kita punya sebuah program
maka predefine menjalankan subprogramnya atau program di bawahnya, cabang dari programnya. Selanjutnya, simbol masuk atau keluar atau simbol input dan output ini digunakan untuk menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Oke, kalau kita kembali membahas mengenai input dan output, mungkin teman-teman sangat familiar ya dengan input dan output. Input itu artinya masukan, sedangkan output adalah keluaran. Jadi simbol ini untuk menandakan masukan atau bahan-bahannya, kemudian output atau hasilnya. Yang pertama ini simbol input dan output jajar genjang. Nanti kita akan banyak sekali menggunakan simbol jajar genjang karena pasti ada dalam suatu flowchart, karena pasti dalam suatu proses, sebelum tadi ya kita membahas mengenai proses ini, kita membutuhkan input. Kemudian setelah proses kita akan mendapatkan output. Nah, ini simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Jadi untuk semua inputan tanpa tergantung peralatannya itu menggunakan simbol jajar genjang. Kemudian ini simbol dokumen menyatakan input berasal dari dokumen atau kertas dan dari dokumen kertas atau output dicetak di kertas. Jadi simbol ini maksudnya ketika input itu inputannya dari dokumen, kemudian ketika outputnya menjadi dokumen dalam bentuk kertas juga. Kemudian ada disk and online storage. Ini simbolnya menyatakan input berasal dari disk dan atau output disimpan ke disk. Jadi inputnya dari disk dan outputnya menjadi disimpan ke dalam disk. Selanjutnya adalah ini adalah contoh penggunaan simbol pada algoritma atau flowchartnya. Ini penghitungan luas segitiga. Kita bisa lihat di sini yang pertama ada apa tadi, ini simbol apa namanya? Nah, ini terminal ya. Terminal kan tadi fungsinya apa? Terminal. Oke, ini terminal fungsinya untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Jadi kita lihat di sini permulaan dan akhir. Ini ada start dan end. Jadi permulaan atau mulai dan akhirnya kita menggunakan simbol terminal. Kemudian yang kedua adalah ini simbol input. Ya, jajar genjang tadi kita bahas jajar genjang. Simbol input dan output. Nah, input di sini kita masukkan alas dan input tinggi karena kan rumusnya penghitungan luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Jadi setengah alas kali tinggi berarti yang kita masukkan atau yang kita butuhkan untuk penghitungan yaitu alas dan tinggi. Makanya kita masukkan alas dan masukkan tinggi atau input alas dan input tinggi untuk inputnya ini. Kemudian selanjutnya jangan lupa ya kita menggunakan simbol apa namanya? Flow. Kita menggunakan simbol flow atau panah. Tadi ada di pertama. Nah, ini simbol arus ya. Jadi simbol arus ini sebenarnya boleh kalau teman-teman arusnya mau ke samping, mau ke atas, mau kemana. Berarti yang menandakan arah arusnya dan jalannya suatu algoritma ya dari si simbol flow ini. Kemudian, nah di sini setelah kita memasukkan alas, kemudian memasukkan tinggi, kita masuk ke dalam proses. Prosesnya adalah penghitungan yang tadi saya bilang. Di sini kita masukkan rumusnya. Rumusnya luas apa? Setengah kali alas kali tinggi. Makanya kita masukkan rumusnya di sini. Benar tidak tadi? Kita lihat. Nah, ini dia operasi pengolahan dalam suatu struktur. Pengolahan. Jadi dari input dan output dari input alas dan tinggi yang tadi kita masukkan di sini diolah ke dalam ini simbol proses yaitu rumus. Kemudian akan menjadi output. Outputnya sama ya simbol output tadi. Nah, output juga sama simbolnya seperti ini. Outputnya apa atau keluarannya yang akan kita dapatkan? Ya, kita akan mendapatkan luas segitiga. Kemudian jadi sebenarnya untuk apa sih penggunaan simbol ini? Bisa kita analogikan seperti kalkulator untuk menghitung luas segitiga. Jadi kalau misalkan kita memulai flowchartnya, algoritmanya, maka kita tinggal memasukkan alasnya, kita masukkan tingginya, kemudian kita sudah mengatur
mengatur rumus untuk luasnya pada proses, maka kita akan langsung mendapatkan luas dari segitiga tersebut. Jadi itu gambarannya. Semoga teman-teman bisa memahami ya materi kali ini mengenai flowchart. Silakan dipahami betul-betul karena ini dasar sekali sebelum kita masuk ke pemrograman atau membuat sebuah program. Sekian dari